رسول الله يا نبي. Niki nyuwun wekdal jenengan kersane rencang-rencang jamaah niki saged tanya jawab kalih jenengan langsung. Nggih, karena saya hostnya jadi saya yang bertanya duluan, Yai. Nggih, matur nuwun mau gamblang penjelasan tentang masuknya Islam di tanah Jawa. Jenengan jelasaken runut bab nasabipun ngantos Kanjeng Nabi nggih. Nah, ini mungkin bisa digunakan oleh teman-teman sebagai bahan rujukan, Yai. Ini kan sejak masuknya Belanda di Indonesia, di Jawa, mereka ini kan sebenarnya pengen juga memutus rantai ajaran agama Islam yang kita miliki, nggih. Jadi banyak kitab-kitab yang dulu ditulis oleh para pendahulu kita, para wali yang dibukukan itu banyak dikacaukan sejarah oleh mereka. Nah, kalau saat ini, kalau kami pengen belajar detail dan benar, nggih, karena detail kalau sudah kacau kan, nggih, boten saya. Detail dan benar mengenai Islam, masuknya Islam di Indonesia, atau sejarah Islam di Indonesia, atau mengenai para wali songo dan para penyebar agama Islam di Indonesia niku rujukanipun napa, Yai? Kita gen kula mawon, ke rumah aja. Oke. Sini rombongan. Itu nanti di sini tak jelasin satu-satu biar tidak terdistorsi. Ya, karena kalau sekarang buku semuanya kemudian ada yang dikurangi, ada yang dipotong. Ke rumah sambil ngopi. Itu jadi mengaji kembali seperti dulu ketemu kiai. Ya. Nah, itu biar tidak ada dusta di antara kita. Nggih, insyaallah, Yai. Mengke sumatusan kali Mas Fatur sarang-sarang mriko. Nggih, mboten mau mriki nggih kan tak belehno ingkung. Itumpengan. Oh, tenan. Nggih, insyaallah mengke sekalian ziarah Wali 9 kalih sekalian mampir teng jenengan. Nggih, pun tak belehke pitik. Bila perlu tak belehke wedhus. Nggih, alhamdulillah. Mangke Pak Yandi sing ken ngurusi. Nggih. Iki wonten Pak Yandi kok, Gus. Oh, ngoten. Mangga Yai siap. Nggih. Yai. Salam. Nggih, terus pertanyaan kaping kalih ya, ini mumpung tesik napa niku dereng wonten ingkang mlebet pertanyaan. Nggih. Napa bedanipun petilasan kalih makom nggih? Sakmenika kan sering rancu. Kados Sunan Derajat niku wonten petilasan, wonten ingkang klaim makamipun teng Bangkalan, wonten ingkang klaim makamipun teng pundi, wonten ingkang klaim makaminipun teng Paciran niku. Bahkan teng Paciran niku teng balik Gapura mlebet niku wonten tulisan di tempat ini diyakini napa diduga sebagai makam Kanjeng Sunan Derajat. Lah ngoten niku pripun bedakaken, Yai? Yes. Nabi Ibrahim itu nggak ada makam. Makamnya Nabi Ibrahim itu teng Filistin. Tapi makom Ibrahim niku teng Mekah, di samping Ka'bah. Lah makom itu petilasan sebenarnya. Nah, makom itu petilasan. Nah, wong Jawa niku menyebut makom itu makam. Padahal makam itu kuburan. Nah, akan tetapi untuk wali-wali di Nusantara ini wali. Ini kan dulu ketika yang datang itu para Brahmana. Brahmana itu tidak menampakkan diri. Kalau sudah sampai di tingkat tertentu, Brahmana itu seperti manusia biasa, tidak menampakkan kebrahmanaannya. Makanya ketika Islam datang dengan simbol-simbol, ini orang di Jawa juga nggak mau. Makanya kemudian sebagian besar ada yang masuk ke sini sebuah tarekat awal. Dikenal dengan nama tarekat Maulamatiyah atau Malmatiyah. Ini orang-orangnya luar biasa aneh. Ini untuk mengimbangi Upanishad, Kabumian, dan Upawasa. Mereka terbiasa dalam tahalli, takhalli, tajalli. Nah, tarekat Malmatiyah ini yang mendirikan namanya Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Nah, itu ibadahnya aneh, riadohnya tarekat awal ini.
Senengannya tidur di masjid tapi nggak sembahyang. Senengannya itu tidur di masjid tapi nggak sembahyang. Sembahyangnya kapan? Kalau sudah tidak ada orang. Jadi agar semua orang itu marah. Ini orang nekat, orang nakal. Masa tidur di masjid kalau nggak sembahyang? Nah, dicemooh orang itu kuat tidak? Karena itu adalah bagian dari olah batinnya agar hidupnya tidak ada yang lain hanya selain Allah. Nah, tarekat ini punya ilmu namanya Ma'ul Hayat, air kehidupan. Ma'ul Hayat, air kehidupan. Ini. Bentar. Belum ngecas. Udah. Sebentar, Pak. Ini baterainya masalah. Oke, Yai. Rebul. Nah, tarekoh ini bahkan kalau ketahuan sembahyang, besok dia bawa botol arak. Nah, orang-orang ini punya ilmu namanya Ma'ul Hayat, air kehidupan. Yang tidak, ini ilmu tarekat, ya, ini yang membuat kemudian orang ini bisa pindah-pindah tempat, pindah-pindah apa, bahkan kadang terlihat mati, hidup lagi. Ini satu era tarekat. Ini kalau nanti kita diskusikan aja lebih panjang kalau kita ketemu secara dohir itu sambil ngopi lah. Karena itu berat sekali kalau kita jelaskan di forum virtual seperti ini. Itu nanti yang ada hanya salah paham, ada yang kena paham yang salah, susah. Nah, tarekat berikutnya yang masuk ke sini adalah tarekat Akmaliyah. Tarekat Akmaliyah itu tarekatnya nggak ribet, tapi tes-tesan. Jadi yang mendirikan termasuk Ibnu Arabi. Tarekat Akmaliyah itu contohnya begini. Saridin itu suruh baca syahadat, itu nggak mau. Tapi membatin syahadat sampai tahun ke-7 berani menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dibaca di atas pohon kelapa. Habis itu syahadat terus menjatuhkan diri, kepalanya duluan. Semua orang menyangka dia bunuh diri. Begitu dia bangun, semua nanya, kenapa kamu disuruh syahadat malah bunuh diri? Dia cuma menjawab, enggak, aku enggak bunuh diri. Aku akan nyoba, Allah itu ada beneran apa enggak? Sekarang saya percaya Allah itu ada, karena saya enggak mati. Itu tarekat Akmaliyah. Kalau orang Surabaya mau, sekarang bisa latihan. Sampai rel kereta itu baca la haula selama 3 tahun misalnya. Nah, nanti kalau merasa la haula itu sudah masuk ke dalam jiwa, ada kereta datang, dituding aja, la haula wala quwata illa billah. Kalau yakin kereta itu akan berhenti, maka kereta itu pasti berhenti. Mbubane kempes, apa pasti berhenti. Tapi kalau nanti jangan-jangan ketabrak, lari lah itu tarekat Akmaliyah. Wah, itu nanti kita bicarakan kalau kita ketemu secara darat, jangan sampai ini malah menjadi ruwet nanti ya. Itu aja yang di Pak Alia. Itu yang kita ketemu lah nanti.